Oke, kita mulai saja. Shalom untuk para penonton yang bergabung dalam channel ini. Channel ini baru diluncurkan beberapa hari yang lalu, sehingga masih belum banyak video-video yang ada di channel ini. Dan untuk video berikutnya sudah disusun beberapa materi-materi yang bersambung, berkaitan. Khususnya untuk seri pertama masih seputaran perbandingan Alkitab dan Al-Quran. Dan seri-seri berikutnya akan berkembang ke topik-topik lainnya. Dalam pembahasan seri-seri ini, saya juga akan mencoba mengikuti perkembangan tren diskusi yang terjadi di dunia YouTube saat ini, yang memang tahun ini sangat marak, sehingga para penonton bisa mendapat beberapa informasi pembanding terhadap materi-materi yang ada dalam diskusi-diskusi YouTube yang ada. Topik kita kali ini, saya berjudul pengantar studi perbandingan Kristen Islam dan Alkitab Al-Quran. Sebelum saya lanjut pada materi, saya perlu sedikit share tentang pengalaman saya dalam dunia apologetik. Itu dimulai kurang lebih sekitar 25-30 tahun lalu, pada waktu masih duduk di sekolah menengah pertama, SMP. Seorang teman Muslim memberikan saya sebuah buku yang berjudul Dialog Ketuhanan Yesus, ditulis oleh Kiai Haji Bahaudin Mudari, yang berisi dialog antara Kiai Haji ini dengan seorang penganut Katolik bernama Antonius Yuduri. Nah, dialog itu terjadi beberapa malam, dan akhir dari dialog itu, Antonius Yuduri akhirnya memeluk Islam, jadi menjadi mualaf. Poin-poin dalam buku itu memang cukup menggentarkan saya waktu itu, karena memang saat itu belum ada pemahaman apologetik, masih blank. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Yesus, apakah dia Tuhan, termasuk juga masalah dalam Alkitab, kontradiksi. Nah, itu membuat saya bertanya, berpikir, apakah benar seperti itu? Kemudian saya mencoba mencari jawaban dari beberapa pendeta, dari beberapa orang yang saya anggap tahu. Memang ada beberapa hal yang saya dapatkan, tapi saya merasa perlu lagi mencari, dan memang buku-buku tentang apologetik sangat kurang. Itu. Nah, seiring sampai di SMA, pencarian itu, akhirnya saya bertemu dengan buku-buku tulisan Hamran Amri, seorang Muslim yang memeluk Kristen lewat penelitiannya, dan buku-buku tersebut sangat membantu saya memberi pemahaman yang lebih baik lagi bagaimana konteks apologetika Kristen Islam. Nah, petualangan untuk mencari kebenaran seperti itu terus berlanjut, sehingga pada waktu kuliah saya berburu di toko-toko buku-buku apologetik baik Kristen maupun Islam, saya kumpul. Saya ingat kalau untuk Islam itu seperti tulisan Abdullah Washian, Kiai Arifin, dan beberapa apologet Muslim, itu hampir lengkap. Namun saya juga membandingkan dari apologet Kristen, walaupun memang sangat terbatas. Nah, nanti di era akhir tahun 90-an, pada waktu saya mulai mengenal internet, nah di situ saya mendapat banyak referensi tambahan.
dan internet itu sangat kaya informasi. Yang terkesan saya pertama waktu itu perdebatan antara J. Smith dan Jabal Badawi. Jadi salah satu tulisan yang cukup berkesan bagi saya, tulisan J. Smith berjudul Is the Quran the Word of God? Nah itu sudah pada level bagaimana mempertanyakan Islam. Nah terus pencarian sehingga sampai di dunia internet, Facebook, ikut berkecimpung dalam dunia apologetika dan bahkan berdebat dan sampai era sekarang ini. Jadi saya kira itu sekedar share saya tentang perjalanan dalam apologetik. Oke, kita masuk dalam materi. Pertama, kita harus mulai dulu dari prinsip apologetika itu sendiri. Dan ini kadangkala saya melihat beberapa apologet Kristen yang pemula kadangkala langsung masuk dalam perdebatan tanpa dibekali prinsip-prinsip apologetika yang benar, yang baik. Sehingga tidak jarang mereka akhirnya terlibat dalam debat kusir. Nah, prinsip apologetika ini sebagai banyak dalam buku-buku apologetika itu salah satu ayat kuncinya itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kata apologia sendiri itu dari bahasa Yunani yang artinya membela diri, kemudian di Inggris itu jadi defense. Kemudian kalau di Indonesia digunakan kata membela diri atau memberi pertanggungjawaban, maknanya sama. Nah, tetapi apologi itu sendiri dia ada 3 hal yang sebenarnya harus dimiliki oleh seorang apologet atau apologis, yaitu orang yang terlibat dalam apologia atau apologetika. Pertama, dalam ayat ini disebut kuduskanlah dirimu. Nah, kuduskanlah dirimu ini berarti masalah etika, masalah hidup kita. Sungguh ironis kalau seorang apologet hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Seakan-akan apologetik itu sebatas knowledge-nya aja, hanya otaknya aja mengenal tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi seluruh hidupnya tidak sepenuhnya untuk Kristus. Yaitu dari hidupnya yang tidak benar, tidak baik. Jadi seorang apologet yang baik harus juga menjaga dirinya, menjaga kekudusan dirinya. Ini saya kira prinsip yang pertama. Kedua, imani Kristus sebagai Tuhan. Kalaupun punya etika yang baik, tetapi pemahaman yang keliru, nah ini juga tidak tepat. Makanya ada yang tidak percaya Kristus, yang mencoba membela kekristenan. Nah ini agak aneh kesannya. Karena jantung kekristenan itu adalah pada keilahian Yesus, pada doktrin Tritunggal, Allah Tritunggal. Memang belakangan ini lagi tren tentang perdebatan Allah Tritunggal. Nanti kita akan bahas di topik lainnya. Selanjutnya prinsip yang ketiga, lemah lembut dan hormat. Nah ini dari sisi performance kita, dari sisi bahasa kita yang kadangkala diabaikan, yaitu hanya sekedar untuk mau menang, sehingga kata-kata kasar, menghina dan sebagainya itu muncul. Kemudian tidak hormat dengan orang lain. Saya kira kita harus belajar lemah lembut dan penuh hormat. Tapi
tentu bukan berarti lemah lembut ini dalam pengertian kita tidak bisa tegas. Itu bukan seperti itu. Karena dalam banyak hal Kristus pun tegas. Tegas, tetapi ketegasan kita itu dengan diksi atau dengan cara kita berbicara itu sesopan mungkin. Jadi kita bisa tegas, tetapi kesantunan itu tetap harus terus dipertahankan. Oke, saya kira ini prinsip dasar dan saya perlu memulai dari ini dulu. Kemudian kita lanjut tentang contoh apologet. Apologet yang pertama. Saya mengambil dua tokoh dalam Perjanjian Baru. Pertama Apolos, kemudian Paulus. Nah, Apolos ini seorang yang sangat cerdas, seorang Yahudi yang sangat cerdas. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 tentang Apolos, di situ ditunjukkan bahwa Apolos ini seorang yang mahir, seorang yang skillfully, seorang yang sangat cerdas. Itu kita bisa bandingkan dengan Esra yang sangat cerdas dalam Torah. Apolos ini berasal dari Alexandria. Alexandria kita tahu adalah kota pendidikan, kota peradaban pada abad-abad pertama. Dan di Alexandria itu terkenal perpustakaan yang sangat besar, yang jumlahnya saya belum sempat tampilkan datanya, ada ribuan koleksi buku-buku yang ada di perpustakaan ini. Tetapi pada abad pertengahan, pada waktu ekspansi Islam, kena dampaknya. Jadi perpustakaan ini terbakar. Jadi saya belum ikuti betul yang bakarnya siapa, tetapi dampak pada masa itu. Jadi pada masa itu perpustakaan itu hancur. Nah, di Alexandria inilah bermukim orang-orang Yahudi diaspora yang pertama. Jadi pada waktu mereka dibuang ke Babel, ada juga yang tersebar ke Mesir, ke Alexandria. Kemudian diaspora yang gelombang kedua itu kita tahu sudah Yerusalem dihancurkan pada akhir abad pertama dan orang Yahudi tersebar ke berbagai pelosok dunia. Jadi Apolos adalah seorang Yahudi terdidik yang hidup di Alexandria yang jadi pusat peradaban. Sehingga dia banyak belajar, banyak tahu. Dan kisah pertobatannya itu, kalau Paulus pertobatan karena hal supranatural, jadi Yesus berjumpa dengan dia. Tapi Apolos itu karena dia sudah menyelidiki dan menemukan kebenaran dalam Torah. Waktu itu Alkitab secara buku belum ada, maksudnya Perjanjian Baru, yang ada adalah Torah dan kitab para nabi, atau dalam bangsa Yahudi Yudaisme disebut Tanakh. Dia sangat kuasai, dan sesudah dia mengenal Yesus adalah Mesias yang ada dalam Torah itu, dia kemudian meyakinkan kepada orang-orang Yahudi lainnya, bahkan membantah mereka, dan membuktikan bahwa dalam kitab suci Yesus adalah Mesias. Nah, ini seorang apologet Kristen yang pertama yang cerdas. Dengan kecerdasannya dia membuktikan. Kemudian Paulus. Paulus juga seorang yang cerdas karena dia adalah salah satu murid dari rabi besar sama waktu itu, Gamaliel. Dalam surat-suratnya terlihat dia begitu cerdas. Nah, di sini dia juga melakukan pembelaan atau berapologi kepada orang-orang Yahudi, termasuk juga kepada penguasa Romawi. Dia ingin membantah mereka
tentang anggapan-anggapan yang keliru tentang Kristus. Nah, yang menarik di sini dalam Filipi 1 ayat 7 dikatakan, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi ada kata meneguhkan dengan membela, ini paralel. Artinya dalam konteks penginjilan, apologetika itu diperlukan, walaupun tidak selalu. Tetapi apologetika itu sendiri bukan penginjilan langsung. Artinya dari beberapa penulis mengatakan apologetika itu sebagai jalan untuk memuluskan penginjilan. Apologetika untuk menghilangkan barrier, halangan-halangan dalam penyampaian berita Injil. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Jadi penginjilan memerlukan apologetika, walaupun tidak selalu. Jadi ada beberapa orang yang bisa langsung didekati lewat kesaksian hidup kita, menciptakan Kristus, tetapi kebanyakan ada perlawanan, ada pertanyaan-pertanyaan. Sehingga seorang penginjil, seorang misionaris yang baik, setidaknya harus menguasai apologetika. Jadi saya pribadi menganggap keliru kalau kita hanya semata-mata sukacita semangat menginjili, lalu kita tidak punya semangat juga untuk belajar firman Tuhan sebaik-baiknya. Saya kira harus seimbang. Begitu juga ekstrim lainnya kalau kita tidak memberitakan Injil, hanya firman Tuhan juga kurang lengkap. Nah, jadi saya kira apologetika diperlukan untuk seluruh misionaris, penginjil, hamba Tuhan, bahkan bukan cuma pendeta, para majelis-majelis jemaat perlu belajar apologetika. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada apologet Kristen klasik. Nah, ini sudah dalam konteks kekristenan dan Islam. Pada waktu Islam lahir pada abad ke-7, memang ada reaksi dari Kristen yang ada di Arab pada waktu itu. Menurut data sejarah, ada beberapa, salah satunya buku yang ditulis Spencer Trimingham, kemudian beberapa scholars lainnya, yang menunjukkan bahwa di Arab pada masa Muhammad, itu sudah ada kekristenan. Tetapi kekristenan yang sektarian, jadi ada yang menyebut aliran Nestorian, ada juga yang Ebionit dan beberapa alirannya yang tersebar di Arab, khususnya di kota Najran. Kalau di Medina lebih banyak Yahudi. Nah, di saat itulah Muhammad berinteraksi dengan mereka. Nah, untuk pembahasan lebih detail bagaimana konteks interaksi mereka, saya kira akan dibahas tersendiri. Nah, tetapi intinya sudah ada penolakan sebenarnya dari kekristenan pada masa itu. Termasuk juga dari Yahudi, sehingga dari sejarah kita bisa lihat bangsa Arab, bangsa Yahudi itu akhirnya dalam beberapa tahun pada masa itu, pada masa lahirnya Islam, tersingkir secara umum, walaupun ada yang tapi umumnya tersingkir dari wilayah Medina dan Arab. Nah, pada tahun sekitar 800-an, jadi pada abad ke-9, kekristenan mulai bereaksi secara apologetik lewat tulisan-tulisan. Kalaupun sebelumnya itu lebih beberapa interaksi, tetapi tulisan yang komprehensif pertama itu ditulis oleh Abdul Al-Masih Al-Kindi. Ini juga masih perdebatan apakah nama real atau nama samaran,
Dia menulis buku berjudul Apologi Al-Kindi. Jadi judul Apologi Al-Kindi pada masa pemerintahan Al-Mamun. Ini pemerintahan di wilayah Irak saat itu. Nah, bukunya dikompilasi, ditranslate oleh scholars William Muller. Nah, coba kita perhatikan apologetik mereka yang pertama. Saya kutipkan dalam tulisan itu, bagian pertama. Of course, when you protest that God never took him a wife, got a son, or had a peer, you say what is absolutely true. But God bless you, we don't say that God has a wife or has gotten a son. Jadi topik sentral saat itu, apologetik itu, yaitu jawaban atau bantahan terhadap tuduhan dari Islam bahwa kekristenan mengajarkan tentang Tuhan yang memiliki istri dan memiliki anak. Nah, ini sebenarnya tuduhan ini sudah ada dalam Quran sendiri. Jadi dalam Quran sendiri itu sangat jelas memahami konsep tentang Trinity itu dalam konteks Bapa, Ibu, yaitu Maria, dan anak. Jadi itu kemudian saya membahasnya ini secara khusus dalam blog saya. Lihat di blog saya apologiakristen.blogspot.com tentang false Trinity ini. Karena memang kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Jadi itu tuduhan, kalau dalam ilmu logika itu istilahnya straw man argument. Menyerang orang-orang jerami. Jadi bukan menyerang pada kekristenan, menyerang sesuatu yang bukan Kristen. Makanya menyerang orang-orangan, straw man. Karena kekristenan tidak mengajarkan seperti itu. Memang ada perdebatan tentang status Maria sebagai ibunda Allah, ibunda Tuhan, atau ibunda Yesus. Di antara Theotokos dan Christotokos. Tetapi tidak memberi status divine pada Maria. Tetapi hanya menyangkut bagaimana melihat sosok Maria itu sebagai figur yang istimewa. Itu terjadi dalam sejarah gereja di abad-abad ke-5-6 sebelum lahirnya Islam. Tetapi tidak ada data sama sekali yang mengajarkan tentang Trinitas dipahami oleh kekristenan sebagai Bapa, Ibu, dan Anak. Jadi ini salah satu tuduhan yang tidak tepat. Nah, kalau kita baca lebih lanjut dalam kajian konteks Quran, kenapa sampai ada tuduhan itu? Ternyata ada kaitannya dengan salah satu bidat kecil yang ada di Arabia waktu itu, namanya bidat Floridian, yang mereka sebelum percaya pada kekristenan, masuk ke Kristen, itu mereka sudah punya kepercayaan pada dewi yang ilahi. Kalau nggak salah Dewi Venus. Sehingga pada waktu masuknya ke Kristenan yang tidak lengkap pengajarannya, jadi sehingga terjadi sinkretisme, sehingga posisi Maria yang istimewa itu dianggap sama seperti Venus, malah status Venus yang divine, yang ilahi itu masuk dalam struktur Trinity. Nah, itu jawaban dari Al-Masih Al-Kindi kepada lawan debatnya saat itu. Itulah tulisan. Oke, saya kira ini
akan dibahas juga secara khusus, dan kalau mau lebih jelasnya silakan dibaca di blog saya. Nah, yang menarik tentang interaksi dari Al-Kindi terhadap Islam sendiri. Jadi di sini apologetikanya tidak hanya defense, tetapi offense. Nah, ini menarik. Karena dalam bagian berikutnya, ini menyangkut tentang bukti yang diajukan lawannya, yaitu klaim bahwa Quran itu sangat istimewa, sehingga tidak ada yang bisa membuat seperti itu, karena kekayaan bahasanya dan vocabulary-nya, grammar-nya, dan sebagainya. Ada yang bilang biramanya yang sangat indah, beberapa alasan lainnya. Sehingga dalam Quran disebutkan jika ada manusia atau jin, apakah bisa membuat seperti itu? Nah, memang, yang menarik, apa yang dijawab oleh Ahmad Al-Kindi? Jawabannya begini. Do you affirm that the vocabulary of the Quran is especially rich? Dia jawab, our reply is that the Greek language is also rich. Jadi Al-Kindi memberi perbandingan bahwa bahasa Yunani pun juga kaya dalam sisi bahasa, vocabulary-nya dan sebagainya. Dan memang agak sulit juga menjudge sebuah produk sastra dianggap sangat istimewa kalau memakai ukuran dari bahasa yang satu. Jadi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Nah, tapi Al-Kindi memberi semacam counter attack. Dia katakan begini, but we see that your master had to borrow from other language, and this stuff the book claims to be inspired. Ternyata Al-Kindi sudah mendeteksi adanya vocabulary atau bahasa-bahasa tertentu atau kata bahasa tertentu yang masuk dalam Quran. Nah, ini menarik. Karena pada abad ke-20, sekitar abad 20-21, Arthur Jeffrey, seorang scholars, itu dalam disertasinya, dia menulis disertasi dengan judul The Foreign Vocabulary of the Quran. Dia mendata begitu banyak kosakata non-Arabik dalam Quran. Dan ini sebenarnya sudah jauh hari ditemukan oleh Al-Kindi sebagai pembelaan yang sifatnya offense terhadap Islam. Nah, Arthur Jeffrey juga seperti itu. Dia mendata. Ternyata banyak. Nanti kita akan lihat berikutnya untuk kajian yang lebih dalam. Kosakata seperti apa? Itu ada serapan dari Ibrani, dari Egypt, dari Koptik, Mesir, dan sebagainya. Beberapa scholar menjawab seperti ini, bahwa itu juga bahasa Arab yang sudah diarabkan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah bahasa itu sudah ada sejak sebelum turunnya Quran? Muslim memahami bahwa Quran itu sudah ada di langit. Lauhul Mahfudz yang kemudian diturunkan. Nah, pertanyaannya, yang di langit sebelum turunkan itu sudah ada kata-kata itu? Kalau sudah ada, ternyata bahasa Arab tidak lengkap, sudah menyerap dari awalnya. Jadi ini memunculkan logika bahwa kata-kata itu belakangan. Artinya
pertanyaan kritis bahwa sebenarnya sebelum turunnya Quran, kata-kata itu tidak ada. Karena nanti masuk ke kosakata dalam Arabik itu nanti masa-masa Muhammad. Jadi ini sebuah pertanyaan kritis. Oke, saya kira ini contoh bagaimana apologet Kristen menjawabnya. Ada juga plot lain seperti John of Damascus, nanti kita akan bahas juga bagaimana apologia dia terhadap Islam. Tapi kalau rekan-rekan mempelajari, ada beberapa hal yang tidak muncul di sini. Yaitu apa? Polemik tentang Paulus. Polemik tentang Paulus dan polemik tentang tahrif. Tuduhan bahwa Bible, Alkitab sudah dirubah. Karena memang konsep tahrif itu nanti muncul belakangan. Terutama yang dikembangkan oleh Ibnu Hazm. Jadi kalau kita pelajari Al-Kindi, poin-poin itu tidak ada karena memang dari sistem apologetika Islam belum berkembang. Nanti masa-masa berikutnya masuklah apologet seperti itu. Misalnya Paulus dijadikan kambing hitam. Karena tradisi dalam Islam sendiri justru memberi poin yang positif tentang Paulus yang dalam bahasa Arabnya disebut bulus. Ada beberapa dari tafsir-tafsir besar klasik seperti Tabari, Ibnu Katsir yang memberi posisi yang positif. Memang dijawab bahwa itu ada perbedaan pendapat. Lepas dari perbedaan pendapat seperti itu, sebenarnya poinnya, bantahan dari mereka itu tidak lengkap. Karena apa? Karena tidak ada satu poin pun yang menyatakan bahwa Paulus itu adalah penyesat kekristenan. Jawaban yang bisa apologis Muslim berikan yaitu adanya perbedaan pendapat. Yang mengatakan Bulus itu bukan Paulus, ada yang mengatakan itu lain, bukan Paulus yang dimaksud. Bahkan ada yang menganggap dua Paulus dan sebagainya. Oke, saya kira itu jadi catatan kita kalau kita mempelajari apologetika Kristen Islam klasik. Nah, sekarang kita masuk apologet modern. Jadi kita lewati dulu yang pertengahan. Kalau pertengahan memang sekilas kalau kita ikuti lebih banyak tentang figur karakter Muhammad yang menjadi perdebatan, tetapi dalam apologetika modern ini sudah lebih berkembang. Jadi termasuk tentang sains masuk dalam apologetika Kristen Islam, bahkan sampai pada kritik teks, kritik manuskrip yang pada abad pertengahan belum menjadi bagian dari apologetika Kristen Islam. Nah, apologetika modern awal, saya membagi awal dan ada yang masa kini di Indonesia. Jadi konteks Indonesia, ada beberapa apologet. Kalau yang Muslim, tadi saya sudah pernah sebutkan tentang Abdullah Wasyan. Kalau dalam Kristen itu Hamran Amri. Nah, pada era tahun 80-an, 90-an itu, juga ada beberapa buku yang diterjemahkan dari Barat, khususnya tulisan-tulisan Ahmad Deedat. Jadi Ahmad Deedat ini orator Islam yang sangat fasih dalam berbicara. Muridnya, pelanjutnya itu Zakir Naik. Zakir Naik juga sangat fasih dalam berorasi. Nah, satu buku yang menjadi andalan yaitu pembahasan berkaitan dengan sains modern. Itu saat ditulis oleh seorang dokter dari Prancis bernama Maurice Bucaille, menulis buku Babel, Quran and Science Modern dalam bahasa Prancis, kemudian diterjemahkan kalau tidak salah oleh Profesor Haim Rashidi, dan buku itu sangat laris.
Saya juga dapatkan bukunya itu dari toko-toko buku Islam. Nah, jawaban saat itu dari kekristenan masih terbatas. Saya ingat jawaban yang ada hanya buku tipis dari M.B. Dainton. Nanti ada jawaban yang komprehensif itu setelah ditulis oleh William Campbell. Jadi saya sarankan untuk apologet Kristen yang serius, jika sudah berbicara tentang Quran, Sains, dan Bible, silakan mempelajari buku dari William Campbell. Jadi dia mengkaji secara detail bahwa ternyata asumsi-asumsi bahwa sains modern mengkonfirmasi kebenaran Quran itu ternyata tidak tepat. Jadi ada beberapa alasan, misalnya kata-kata yang diambil itu lepas dari konteksnya. Jadi tidak dimaksudkan seperti itu. Kemudian yang berikut, yang dianggap sains modern ternyata itu hanya common knowledge. Jadi pengetahuan umum yang biasa. Nah, termasuk masalah embriologi. Ini juga jadi topik yang paling hot juga. Setelah ditulis oleh Kate Moore. Jadi Kate Moore itu jadi rujukan tentang proses embriologi dalam Quran. Tapi sebenarnya diteliti, termasuk ditulis oleh William Campbell, itu bukan suatu yang istimewa. Itu common knowledge yang sebenarnya sudah ada lewat tulisan filsuf-filsuf Yunani sebelum-sebelumnya seperti Galen dan lain-lainnya. Jadi bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Bahkan dari kajian yang lebih detail, justru ada beberapa yang kontradiktif sebenarnya. Misalnya tentang apakah embrio itu berkembang mulai dari daging atau tulang. Tulang, kemudian bungkus daging. Kalau dalam sains modern itu daging yang terus bertumbuh kemudian menjadi tulang. Ada banyak sebenarnya, silakan dipelajari buku ini dan beberapa referensi lainnya. Dan memang secara populer masalah sains ini sangat populer setelah dipopulerkan oleh Harun Yahya. Jadi Harun Yahya, visi-visinya itu sangat banyak tentang keajaiban Quran dan sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke apologet Muslim modern. Oke. Nah, ini tidak asing bagi kita saat ini. Memang jadi saya sengaja untuk menyajikan apologet dari klasik, modern, awal, dan masa kini. Sehingga jadi mereka yang sudah biasa dengan apologet modern tahu bahwa ini ada perkembangan-perkembangan apologetik dari sisi Kristen maupun Islam. Apologet modern masa kini ini cukup banyak. Saya hanya berikan contohnya aja, ada dua. Kalau dari Kristen, Sam Simon. Kemudian dari Islam, ini termasuk sarjana Muslim yang paling sering kayaknya berdebat dengan kekristenan. Sabir Ali, dia murid dari Jamal Badawi. Nah, ada beberapa apologis lainnya. Kalau seperti Sam Samaun itu ada David Wood, dan yang sangat fenomenal Christian Prince. Saya tidak perlu bahas karena semua sudah tahu. Dari Muslim itu juga ada Nadir Ahmed dan sebagainya. Oke, saya kira untuk ini kita sudah familiar dengan apologet modern. Sekarang kita lanjut pada filosofi sebenarnya, konteks Kristen Islam. Ini saya tampilkan konsep benang merah Kristen Islam, baik versi Kristen maupun versi Islam. Islam menganggap bahwa Islam itu tidak berdiri sendiri. Jadi tidak seperti Buddha, Hindu itu ajaran sendiri, sejarah awalnya sendiri, tetapi Islam membangun teologianya dengan membangun konektivitas dengan wahyu sebelumnya.
Karena memang dalam Quran juga mengakui eksistensi Torah, Zabur, dan Injil. Nah, maka mereka mencoba bangun benang merahnya. Mari kita lihat bagaimana benang merah Kristen Islam dari perspektif Islam. Ini gambar ini saya kutip dari buku, ini saya pegang, dari buku Dr. Saniu Munir. Judulnya Islam Meluruskan Kristen. Ini buku lama sebenarnya. Terbitan tahun 2003. Ini cukup lama dan Sani Munir saat ini masih eksis. Gambar ini berada di halaman-halaman awal. Mari kita lihat logika yang dibangun oleh Sani Munir, dan saya kira ini juga mewakili sistem teologi Islam dalam membangun benang merah antara Kristen dan Islam. Nah, Allah atau Allah memberi wahyu kepada Musa mulanya. Itu dalam bentuk Torah. Nah, Torah ini yang diberikan kepada Musa, menurut Sani Munir dan saya kira juga teologi Islam, sudah tidak murni. Kenapa? Karena sudah dicampur dengan filsafat dan tradisi oleh Farisi dan Saduki. Orang-orang Farisi, orang Saduki. Nah, sehingga kemurnian Musa ini, ajaran Musa ini, telah didistorsi oleh Farisi Saduki. Hasil distorsi itu melahirkan agama Yahudi atau Yudaisme. Oke, itu yang pertama. Nah, Yesus datang dengan membawa Injil, meluruskan kembali hal itu. Jadi sudah menyimpang, ya luruskan lagi. Jadi kembali ke ajaran yang murni. Tapi, nah ini skenarionya berlanjut. Tapi ajaran Yesus yang murni itu juga dibatalkan, diselewengkan oleh Paulus dan pendukungnya. Yang akhirnya melahirkan agama Kristen. Nah, Muhammad datang untuk mengoreksi dan meluruskan ajaran agama Kristen. Hasil dari penyesatan yang dilakukan oleh Paulus dan pendukungnya. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, benang merahnya seperti itu. Dibangun untuk membangun konektivitas dari Torah. Nah, ini diafirmasi dengan konsep tahrif. Jadi ajaran agama Kristen maupun Yudaisme itu tidak murni dan didasari oleh pada kitab-kitab yang sudah dipalsukan. Maka Quran turunkan untuk meluruskan seperti itu. Jadi terbangunlah logika yang seperti ini. Apakah benar konsep seperti ini? Bagi kita sebagai Kristen tentu menolak, jelas menolak. Apa dasarnya kita menolak itu? Kita harus menolak juga dengan penjelasan yang logis, sistematis. Kita lihat di bagian sebelah kiri. Bagaimana tentang versi kekristenan. Kekristenan dalam hal ini kitabnya, Alkitab atau Bible itu terdiri dari dua bagian besar. Perjanjian Lama atau Tanakh dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama berisi kitab Torah, para nabi, kitab sastra, yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi yang mendapat wahyu, mulai dari Abraham, seterusnya. Apa yang diajarkan dalam Perjanjian Baru, jika kita melihat secara komprehensif, temanya itu pusatnya pada Mesias. Janji tentang Mesias.
Jadi inti daripada perjanjian lama itu adalah pada janji atau nubuatan atau type. Dan perjanjian baru adalah penggenapannya. Jadi janji, tipe, dan penggenapannya. Kristus sebagai antitipe. Nah, kedua ini connect, sinkron satu sama lain. Sehingga kalau sudah genap seperti itu, selesai, closing, sudah tidak ada lagi pewahyuan baru. Maka saya beri tanda kali, sudah tidak ada benang merahnya. Jadi putus benang merahnya seperti itu. Ke Islam. Oke. Nah, bagaimana kita menjawab tentang konsep Sani Munir dan tentu teolog-teolog Islam yang memahami seperti dalam diagram mereka ini. Yang pertama, dari Musa ke Yesus. Dari Musa ke Yesus, kalau kita perhatikan, Yesus tidak pernah menolak apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat. Prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian lama. Nah, coba saya lihat dalam, nah ini saya coba bacakan dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-turutan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi sebenarnya Yesus mendudukan apa yang diajarkan oleh ahli Taurat dan Farisi. Tentu ajaran inti pada Taurat. Karena ada beberapa ajaran yang dikoreksi, yaitu bukan inti pada Taurat, tetapi sudah bercampur dengan tradisi. Nah, itu yang dikoreksi. Tetapi inti dari ajaran Taurat, Yesus tidak koreksi. Tetapi Yesus memberi makna baru dalam beberapa hal tertentu. Jadi tidak ada di situ istilah batal membatalkan. Kalau dalam Islam itu ada, kita kenal istilah nansuk and mansuk. Jadi teori tentang abrogation, pembatalan wahyu. Tidak ada dalam kekristenan. Kalaupun ada wahyu tertentu, itu prinsipnya tidak dibatalkan, tetapi diberi makna baru. Sedikit dulu agak melebar, misalnya tentang masalah makanan-makanan haram dan sebagainya. Yesus memberi makna baru tentang pengajaran-pengajaran itu, karena aturan makanan dan lainnya itu adalah bagian dari ketentuan upacara, ketentuan yang sifatnya teknis yang ada dalam Taurat, tetapi intinya bukan di situ. Nah, kenapa? Karena pada waktu orang Yahudi diberi ketentuan untuk tidak boleh ini termasuk tidak boleh makan ini, itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan pembedaan dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi pembedaan itu dalam rangka untuk mempersiapkan bangsa ini secara istimewa dalam menyambut Mesias. Pembedaan itu akhirnya hilang pada waktu kisah Cornelius. Yaitu pada waktu Petrus diperintahkan Tuhan untuk menjumpai Cornelius. Lalu Petrus mengalami penampakan binatang haram turun dari langit, dan di situ 3 kali Allah mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh aku jangan kamu haramkan. Intinya seperti itu. Sebenarnya dengan pernyataan itu sebenarnya Allah sedang membuka pembedaan tadi. Yaitu dalam rangka menerima Cornelius. Jadi Cornelius itu sebagai pintu pembuka untuk menyebarkan Injil
bukan sebatas bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu hanya disiapkan khusus dengan beberapa konstituen istimewa untuk menjadi tempat datangnya Sang Mesias. Begitu Mesias datang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan dan kebenaran itu mulai disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, ketentuan-ketentuan yang sifatnya lahiriah membedakan bangsa itu akhirnya gugur dengan sendiri. Jadi filosofinya di situ. Oke, saya kira itu sudah agak lebar. Nah, kita kembali tadi ke masalah Taurat. Jadi tidak ada yang diselewengkan sebenarnya. Bahkan Yesus meneguhkan. Kita bisa baca dalam Matius pasal 5 ayat 17-18. Bahwa dia tidak ada satupun titik, satu iota dari Taurat yang dibatalkan. Tetapi digenapi. Jadi kata dibatalkan itu tetap ada, tapi diberi makna baru. Di prinsipnya seperti itu. Oke, masalah hubungan Taurat dan Injil Anugerah akan kita bahas tersendiri. Tapi intinya kita bisa membantah anggapan itu bahwa tidak ada penyelewengan dari Taurat ke Yesus. Nah, selanjutnya Paulus kemudian menyelewengkan. Ini juga tuduhan yang tidak punya dasar sama sekali. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa Paulus justru diterima. Misalnya di Galatia. Di Galatia para rasul, soko guru jemaat itu berjabat tangan tanda penerimaan dengan Paulus. Kemudian dalam sidang Yerusalem di Kisah Rasul pasal 15. Di situ ada penerimaan terhadap Paulus. Jadi tidak ada tanda-tanda bahwa Paulus ini menyimpang. Ini data yang tidak masuk akal sebenarnya. Dan kalau kita melihat dalam catatan Bapak Gereja, itu beberapa Bapak Gereja menyebutkan tentang Paulus. Sehingga dari sejarah gereja, data-data yang ada, tuduhan itu sudah keterlaluan. Itu sebuah fitnah yang luar biasa terhadap Paulus. Dan memang dari tradisi Islam sendiri itu tidak ada bukti dasar kuat yang beranggapan seperti itu. Teologi apologetika terhadap Paulus yang menjadi kambing hitam itu nanti muncul belakangan. Tadi saya sudah sempat bilang, memang dari apologis muslim membantah bahwa dalam tradisi Islam itu tidak pasti Bulus itu adalah Paulus. Tetapi sebenarnya intinya bukan di situ. Intinya adalah terjadinya perbedaan pendapat itu internal Islam. Tetapi intinya manakah data yang menunjukkan penyesatan dilakukan oleh Paulus dalam referensi tradisi Islam awal? Itu tidak ada. Yang ada cuma masalah perbedaan pendapat yang diangkat. Walaupun sebenarnya data-data tradisi terutama dari Al-Tabari, salah satu ahli tafsir yang sangat disegani, justru memberi nada positif tentang Paulus. Oke, jadi dengan kata lain, teori ini gugur. Jadi benang merah itu putus. Jadi Paulus bukan misalkan, tetapi Paulus hanya menyebarkan kekristenan, terutama kepada Gentiles, bangsa-bangsa bukan Yahudi. Termasuk Petrus juga, karena Petrus juga tradisi gereja, dia juga mengembarkan Injil ke Roma. Oke, jadi saya kira itu jawaban kita terhadap konsep ini. Dan mengenai penggenapan, ini saya berikan beberapa referensi ayatnya, misalnya Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu kala Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perkataan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Jadi sebelumnya Allah berbicara melalui penglihatan, wahyu, mimpi, bahkan face to face seperti ke Musa. Tetapi pada masa Yesus, kita tidak pernah ada lihat catatan bahwa Yesus dikatakan menerima firman, disampaikan lewat mimpi, dan sebagainya. Tidak ada.
Kenapa? Karena dia adalah firman itu sendiri. Oke, ini akan dibahas dalam kristologi, topik tentang kristologi. Tetapi intinya di Ibrani 10 ayat 1, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi, perjanjian lama adalah bayangan, shadow atau tipe, dan Yesus adalah penggenapannya. Perjanjian lama berisi tentang Mesias, yaitu tentang dia. Yesus sendiri menyatakan itu dalam Lukas 24 ayat 44. Tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yesus menyatakan dengan tegas bahwa dia sudah disebutkan dalam perjanjian lama. Tentu bukan berarti kata Yesusnya itu, tetapi status dia sebagai Mesias itu sudah dinyatakan dengan jelas dalam perjanjian lama. Itu banyak ayat-ayat nubuatan mesianik. Oke, saya kira ini penting, saya kira memahami konsep berpikir ini bagi apologet Kristen untuk tahu sebenarnya letak hubungan Islam Kristen itu seperti apa dari perspektif mereka, lalu kita menanggapinya seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kita sudah lanjut masuk ke topik tentang Alkitab. Nah, tentang Alkitab ini juga saya coba memberi pengantar, nanti materi-materi berikutnya akan lebih detail. Ini penting perbandingan ini supaya kita tahu sebenarnya perbandingan itu yang tepat seperti apa, yang apple to apple. Saya bagi bagian kiri kekristenan dan kanan Islam. Nah, kita lihat dalam kekristenan Alkitab itu terdiri atas perjanjian lama, perjanjian baru. Dalam Alkitab itu terdapat firman Allah secara verbatim itu kata demi kata, perbuatan perkataan Yesus, biografi Yesus, kisah para rasul, kisah para nabi. Nah, secara keseluruhan ini dinyatakan sebagai firman Allah. Jadi saya menyebutkan di dalamnya ada firman Allah, bukan berarti yang bagian lain bukan firman Allah, tetapi firman Allah dalam kurung secara verbatim. Jadi ada kutipan-kutipan firman Allah langsung dalam Alkitab. Nah, rincian isi dari Alkitab ini ternyata dia kalau kita paralelkan dalam kitab-kitab Islam, ternyata itu dia kombinasi dari beberapa kitab. Nah, ini kadang-kala kita memahaminya secara the big picture. Karena ternyata Alkitab itu jika dibandingkan dari sisi isi, itu sebenarnya kombinasi Quran, hadits, sirah, dan tarik. Al-Quran itu diimani oleh Muslim sebagai firman Allah secara verbatim. Jadi kata-kata demi kata-kata yang disampaikan Allah kepada Muhammad melalui Jibril. Yang kemudian diingat oleh Muhammad, lalu dia sampaikan kepada sahabat, para sahabatnya mengingat, ada mencatat, dan sebagainya. Tapi toh hanya firman Allah. Sedangkan hadits itu berkaitan dengan perbuatan perkataan Muhammad, termasuk juga sahabat-sahabatnya itu dalam hadits. Sirah khusus tentang biografi. Sedangkan tarik adalah kisah para nabi dan sejarah. Jadi kalau Quran yang kita tahu saat ini sudah standar, yaitu standar dari edisi Mesir yang standarisasinya dengan memilih satu kiraat tahun 1924, jadi dari kiraat Asim, Hafs, yang menjadi standar kiraat kanonik tahun 1924.
Sebenarnya kalau kita coba kaji, di awal-awal lahirnya Islam, sebenarnya ada perbedaan, karena musaf-musaf yang menjadi dasar penyusunan Quran, itu ada cukup banyak. Jadi ada musaf dari Mas'ud, Ibnu bin Ka'ab, dan beberapa musaf lainnya, yang kemudian dikumpul pada saat Umar berdiskusi dengan Abu Bakar tentang kekhawatirannya akibat adanya perang Yamama, yang kekhawatiran Umar akan ada ayat-ayat Quran yang hilang karena penghafal-penghafal Quran juga ikut dalam perang Yamama. Jadi khawatirnya Umar teks-teks Quran atau ayat Quran bisa hilang karena adanya kematian para Quraish atau penghafal Quran. Lalu dilakukanlah pengumpulan dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Sudah itu kemudian berlanjut pada era Utsman. Nah, itu juga ada lagi latar belakangnya, yaitu adanya perbedaan bacaan, perbedaan dialek, yang akhirnya membuat Utsman memerintahkan secara negara, jadi negara yang secara kekuasaan untuk melakukan standarisasi. Dengan rujukan pada Mushaf Hafsah, yaitu mushaf hasil pengumpulan dari Zaid bin Sabit yang disimpan oleh anak dari Umar. Lalu kan dengan standarisasi, dan itu yang menjadi dasar bagi Quran saat ini. Memang kalau kita akan kaji lebih detail nanti, kita akan bahas khusus kodifikasi Quran, itu ada problematik sebenarnya di situ. Tapi saya tidak akan membahas ulas, mengusus, nanti kita punya topik sendiri yang akan kita kaji secara seobjektif mungkin. Jadi kita mencoba tidak bias, makanya kajian itu kita akan mencoba menggunakan sebanyak-banyak sumber dari Islam sendiri, terutama dari hadis, tentang proses kodifikasi Quran. Oke, kemudian hadis. Nah, ini hadis juga yang menarik. Itu terkenal dengan ada hadis sahih seperti Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan ada hadis lainnya yang tidak sahih, adalah berisi perbuatan perkataan Muhammad. Kemudian sirah, biografi Muhammad, terutama ditulis oleh Ibnu Ishaq, yang beberapa waktu kemudian disunting kembali kompilasi oleh Ibnu Hisham dan Tarik. Kitab Tarik ini kitab sejarah, misalnya kita sejarah para nabi yang disusun oleh Ibnu Katsir dan beberapa kitab Tarik lainnya. Jadi sebenarnya perbandingannya seperti itu. Bible itu sebanding kalau dari sisi komposisi ya, itu kombinasi Quran, hadis, sirah, dan Tarik. Oke, sekarang kita perbandingan yang lebih lanjut lagi, yaitu dengan Injil. Nah, sekarang kalau dengan Injil, itu kitab Tarik kita keluarkan, karena hanya Quran, hadis, dan sirah. Pertama tentang firman Allah. Saya memberi dalam kurung Yesus, karena pada hakikatnya dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Jadi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat 14, bagian A, firman itu menjadi manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah yang hidup. Sehingga apa yang disampaikan itu adalah firman. Oke, ini teologi kita, teologi Kristen. Kemudian dalam Injil itu ada perbuatan pengajaran Yesus. Jadi sama dengan hadis perbuatan. Kemudian ada biografi. Jadi biografi ini misalnya dari masa kecil Yesus. Jadi itu bukan masalah perbuatannya, tetapi catatan sejarah tentang biografi Yesus. Jadi masa kelahiran Yesus sampai dia usia 12, dan kemudian di masa. Memang ada kadang-kala pertanyaan, lalu di mana masa remajanya? Nah, memang data ini tidak ada karena fokus pada pencatatan tentang
perbuatan pengajarannya. Plus ditambah dengan awal-awal dia kelahirannya. Nah, di masa yang kosong inilah yang kadangkala memancing beberapa pihak pada abad kedua khususnya untuk mengisi dengan kisah-kisah yang kemudian disebut dalam kelompok Injil apokrif. Injil yang memang bahasanya disembunyikan, tetapi bukan berarti disembunyikan lalu hilang sama sekali, tetap ada, bahkan koleksinya banyak, terutama dari naskah naskah-naskah gnostik dari beberapa penggalian itu ditemukan banyak Injil-Injil apokrif, tapi itu nanti muncul belakangan, kedua, ketiga, seterusnya. Yang diantaranya ada godaan dari penulis untuk memasukkan kisah-kisah spekulatif tentang masa kecil Yesus dalam Injil apokrif. Nah, kalau kita mengkritis tentang Quran, nah ini akan jadi menarik. Kenapa? Karena dalam Quran ternyata dijumpai banyak referensi yang cukup equal, cukup identik dengan beberapa kisah dalam Injil apokrif. Misalnya Injil masa kecil Yesus dalam bahasa Arabik, dalam Arabik. Ada beberapa Injil lainnya. Saya kira ini juga akan dibahas tersendiri yang menjadi pertanyaan kritis, kenapa sampai ada seperti itu. Maka tidak heran ada diskusi di salah satu diskusi di YouTube yang mempertanyakan kepada pihak Muslim, kisah-kisah seperti itu berarti sebuah varian baru. Nah, ini juga menarik juga pendekatan dari salah debater Kristen, salah seorang debater Kristen, pada waktu mempertanyakan kepada debater Muslim. Manakah manuskripnya untuk kisah-kisah seperti itu? Karena itu semacam varian baru. Nah, ini jadi tantangan bagi pihak Muslim untuk menjawabnya. Memang secara teologis mereka menjawab bahwa itu sudah hilang. Dan itu anggapannya mereka bahwa Yesus memberitakan Injil. Dalam Injil itu disebutkan Yesus memberitakan Injil ke berbagai tempat. Mereka memahami kata Injil itu adalah kitab. Padahal itu sebenarnya bahasa Yunani evangelion, artinya kabar baik, bukan dalam bentuk kata benda untuk sebuah kitab. Nah, ini memang kadang-kadang lucu juga sih melihat tafsiran seperti itu. Nah, katakanlah benar seperti itu. Jadi pertanyaannya, kalau memang benar Yesus diberi Injil, manakah salinannya? Atau setidaknya referensi tentang the gospel of Jesus, Injil Yesus. Adakah? Referensi aja, nggak usah manuskripnya, nggak usah kutipannya, tapi referensi menyebutkan eksistensi tentang Injil. Nggak ada sama sekali. Nah, kalau mau fair sebenarnya perbandingannya tidak berarti Injil turun dari langit, karena Quran pun bukan seperti itu. Quran bukan sebuah kitab turun dari langit, tetapi lewat proses pewahyuan melalui Jibril, lalu didiktikan kepada Muhammad untuk diingat, lalu Muhammad sampaikan kepada sahabat untuk dihafal. Nah, kalau begitu, kalau mau pakai model seperti itu, ya harusnya mereka fair model seperti itu juga sih sebenarnya. Kalau mengikuti pemahaman mereka, maka berarti Yesus yang menyampaikan firman itu diingat oleh para murid-muridnya. Dihafal, dicatat. Nah, berarti pertanyaannya, manakah catatan dari para murid-murid itu? Manuskrip atau kutipan yang isinya sinkron dengan teologi Islam. Yang menyebut tentang datangnya Muhammad, Arab, dan beberapa ajaran-ajarannya sinkron dengan Islam. Itu tidak ada. Oke, kalaupun bukan dalam Injil kanonik, sekarang
dalam Injil Apokrif. Silakan mencari dalam Injil Apokrif. Injil manakah yang cocok dengan sistem teologi Islam? Ini juga sampai sekarang nggak ada jawaban yang kredibel. Jadi memang pertanyaan debater Kristen itu membuat sebenarnya debater Muslim itu tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Kemudian kita lihat ke sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Nah, nanti pada materi selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang kronologi waktu. Ini salah satu juga menjawab argumen Muslim yang membanggakan sistem sanad atau transmisi, rantai transmisi, chains of transmission, kisah-kisah dari Yesus atau dari Muhammad kalau dalam hadits ke masa-masa berikutnya. Itu sampai ada ilmunya khusus bagaimana memilah sehingga mendapat hadis yang sahih. Lalu apologis Muslim dengan bangganya mempertanyakan, kalau dari kacamata ilmu sanad, maka sebenarnya Injil ini hadisnya doif. Seperti itu. Tapi mereka tidak paham, dan mungkin juga apologis Kristen juga tidak paham, karena sebenarnya asumsi itu tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena hadis itu nanti dikompilasi sekitar 200 tahun kemudian. Artinya, sesudah tradisi lisan itu berkembang sampai berakar-akar, lalu pada masa Bukhari, Muslim, perawi terakhir yang mengkompilasinya, itu memilih dari ribuan hadis. Dengan berbagai cara. Walaupun pada data yang ada, justru hadis yang sahih itu kecil sekali. Kalau nggak salah, hanya sekitar mungkin 2%, 1%, atau 2%. Kalau saya keliru nanti saya akan koreksi datanya. Artinya begitu banyak hadis yang doif sebenarnya. Tapi dalam Injil itu nggak perlu. Kenapa? Karena catatan tentang Yesus sudah include dalam satu mushaf, dalam satu kitab. Kalau Quran terpisahnya hanya firman Allah verbatim saja, tapi Injil itu sudah include firman Allah disertai dengan konteksnya, perbuatan pengajaran Yesus, termasuk biografinya. Jadi sebenarnya tidak relevan. Maka kesahihan Injil itu bukan lagi dalam ilmu hadits seperti itu, justru lebih tepat pada kajian manuskrip. Bagaimana silsilah atau genealogi manuskrip itu ada beberapa tipe utamanya, ada Alexandrian type, kemudian ada Caesarean, Recent text, kemudian ada Byzantine text, itu ada pohon silsilahnya sebenarnya. Nanti kita akan bahas dalam kritik teks. Dan kalaupun ada perbedaan dari manuskrip itu tidak signifikan sebenarnya. Ini sekedar pengantar saja nanti untuk kritik teks. Karena kalau dihitung-hitung yang berbeda signifikan itu hanya ya sekitar 1%. Yang major itu misalnya Long Ending Mart, kemudian kisah perempuan berzina, lalu Koma Johannem itu yang kontroversi. Tapi teks-teks itu sebenarnya nggak sampai 1% kalau dihitung. Tapi sebaliknya dalam Quran justru ada data yang menunjukkan kurang lebih 200 ayat hilang. Kalau tidak salah menurut Aisyah. Nah ini juga ada jawaban-jawaban dari aplikasi Muslim, katanya misalnya hadisnya doif dan sebagainya. Oke, saya kira nanti kita akan bahas sendiri. Jadi sebenarnya masalah ilmu sanad yang diterapkan pada Injil itu nggak terlalu relevan. Tapi sebenarnya dari sisi chain of transmission, itu selain dari manuskrip, itu juga ada
eh, kate-kate paradosis, yaitu pengajaran berkesinambungan dari Yesus ke para murid, ke murid dari para murid, yang dikenal dengan Bapak Apostolik seperti Ignatius, Polikarpus, Papias. Nah, mereka ini kemudian mengajarkan kepada Justin Martir misalnya, lalu ke Irenaeus. Jadi ada kesinambungan. Tapi kesinambungan itu bukan cuma kutipan lisan-lisan aja, enggak, tetapi pengajaran utuh lewat yang kemudian sinkron dengan data-data manuskrip. Justru luar biasa tingkat kesahihannya. Jadi kalau pakai ilmu sanad ya sanadnya mutawatir, artinya diterima secara umum seperti itu. Quran pun kan juga nggak ada sebenarnya sanadnya, tidak ada rantai transmisinya, tapi dianggap mutawatir. Oke, saya kira ini perbandingan supaya kita bisa paham secara big picture tentang bagaimana perbandingan antara Quran dan Bible. Nah, ini saya buat matriksnya perbandingan tentang Alkitab dan Quran, Kristen Islam. Nah, ini seperti Alkitab, ini cara bacanya. Alkitab saya beri kode warna kuning semua, berarti dia berisi semua. Firman Allah, kisah para nabi, sejarah, perbuatan Yesus, biografi, sebagainya. Kalau perjanjian lama berarti hanya firman Allah dan kisah para nabi. Perjanjian baru, kisah para nabi yang nggak ada, tetapi kisah Yesus, para murid. Kemudian Injil, sama seperti perjanjian baru, tapi minus kisah para rasul dan surat-surat. Nah, kalau Quran, tadi saya sudah sebut bahwa Quran itu berisi firman Allah, tetapi menariknya dari bagian firman Allah itu juga terdapat informasi kisah para nabi dan sejarah. Ada informasi sejarah, tetapi dalam teologi Islam itu dianggap bahwa itu semua diwahyukan. Dianggap diwahyukan sehingga diakui otentitasnya. Nah, itu klaim dari Muslim. Tapi masalahnya kalau ternyata ada beberapa data-data yang paralel dengan beberapa kisah-kisah yang misalnya dalam kitab-kitab Yahudi, dalam Mishnah, Talmud dan beberapa kisah itu dianggap bukan kejadian real tetapi hanya sebagai metafora atau alegori, tetapi dalam Quran dianggap sebagai fakta real. Nah, ini jadi pertanyaan serius sebenarnya, masalah otentitas isi Quran. Oke, saya kira ini dulu materi yang saya bisa berikan. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan. Saya coba lihat kalau ada yang pertanyaan yang signifikan dalam Oke. Saya lihat belum ada pertanyaan yang perlu dijawab. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik ini, kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Saya kira ini dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin berinteraksi lebih lanjut, bisa lewat akun Facebook saya. Saya menggunakan akun Jimmy Jeffrey di Facebook, atau bisa membaca beberapa artikel di blog. Memang belum terupdate sih, banyak data yang belum diupload. Itu di apologiakristen.blogspot.com. Demikian untuk materi saya, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.